Nah, pelaksanaan salat Idul Adha ini atau fikihnya, para pemirsa sekalian, perlu untuk kita selalu pelajari, karena kita laksanakan hanya sekali setahun ya. Kalau kita tidak ulang-ulangi, kemungkinan sekalipun mungkin pernah kita pelajari, ada saja hal-hal yang mungkin luput dari kita. Dan mengulang-ulangi satu kebaikan itu akan selalu menghadirkan keberkahan, dan ada saja faedah-faedah yang baru yang kadang-kadang kita dapatkan. Nah, terkait pelaksanaan salat Id, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha, syariat kita ini menganjurkan kita untuk selalu dalam keadaan mempersiapkan diri dalam melaksanakannya, karena kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat yang kita kerjakan itu adalah munajat kita. Kita di dalam salat seperti berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti dalam hadis sahih yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi dua salat itu antara aku dengan hambaku menjadi dua bagian. Dan makna salat di sini adalah Al-Fatihah, surah Al-Fatihah. Lalu di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ketika hambanya mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab dan mengatakan hambaku memujiku, dan seterusnya. Jadi kita betul-betul berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita dianjurkan untuk selalu dalam keadaan bersih, bahkan kita dalam keadaan yang terbaik ya, kondisi kita, pakaian kita. Ya, orang yang sekedar berpakaian untuk menutup auratnya dalam mengerjakan salat tentu berbeda dengan orang yang sengaja memperindah pakaiannya, menjaganya. Dan tentunya Allah zat yang paling pantas untuk kepadanya kita berdandan ya, berhias diri. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid ya. Ayat ini menjelaskan bahwa kita dianjurkan ya untuk selalu menggunakan pakaian yang terbaik, yang terindah yang kita miliki di dalam kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita. Nah, salat Id ini hanya sekali ya, setahun kita kerjakan, Idul Adha. Begitu juga Idul Fitri. Maka sangat pantas para pemirsa sekalian untuk kita selalu menjaga penampilan kita ya, di dalam menghadiri pelaksanaan salat Id tersebut. Sebagian ulama kita mengkiaskan sebenarnya dengan salat Jumat ya. Salat Jumat itu kan sama dengan salat Id, tapi dia setiap pekan kita kerjakan. Nah, kalau saja dalam pelaksanaan salat Jumat kita dianjurkan untuk berhias ya, mandi ya sebelum kita berangkat, maka lebih utama tentunya di dalam menghadiri salat Id ini. Ya, makanya kita dapati bahwa para sahabat dahulu seperti Abdullah bin Umar disebutkan bahwa beliau itu setiap akan berangkat untuk melaksanakan salat Id, beliau mandi ya, beliau membersihkan diri. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan kesepakatan ulama tentang disunahkannya untuk mandi yang membersihkan diri ketika kita ingin melaksanakan salat Id. Ini yang pertama ya, kita mandi, kita niatkan untuk membersihkan diri ketika kita ingin melaksanakan salat Id. Yang kedua adalah bahwa antara Idul Fitri dan Idul Adha, kalau pelaksanaan Idul Fitri itu kita dianjurkan untuk makan sesuatu sebelum kita melaksanakan salat Id ya. Dan hikmahnya kata ulama kita supaya tidak ada pada hari itu yang puasa ya. Tidak ada yang Ramadannya lebih ya. Dan ada mubalaghah dalam persoalan ini kata ulama kita, sehingga betul-betul dianjurkan bagi kita untuk meyakinkan diri kita bahwa pada hari itu kita tidak dalam keadaan puasa. Makanya kita makan terlebih dahulu dan disunahkan untuk mengkonsumsi tamar atau kurma. Kalau tidak ada maka boleh yang lain, yang apa saja yang bisa kita konsumsi sebelum kita melaksanakan salat Idul Fitri. Adapun salat Idul Adha kebalikannya, justru disunahkan agar kita tidak mengkonsumsi dulu sesuatu. Tapi ini sunnah ya, bukan sesuatu yang wajib. Dan nanti setelah selesai salat Idul Adha lalu kita mengkonsumsi dari hewan kurban kita ya. Namun perlu dipahami bahwa ini hukumnya sunnah, bukan sesuatu yang wajib. Jangan sampai ada yang kemudian sudah sangat lapar, bahkan mungkin sudah sangat berat untuk berjalan ke tempat salat, dia paksakan dirinya untuk menahan makan dan minum. Kita katakan ini sunnah ya. Kalau kita mampu untuk melakukan itu maka silakan, tapi kalau tidak maka boleh kita untuk makan ya, sesuatu yang bisa
menguatkan kita sebelum kita melaksanakan salat Idul Fitri, Idul Adha, afwan. Ya, kemudian para pemirsa sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita disunahkan untuk memperbanyak takbir, ya, takbiran. Untuk salat Idul Fitri, maka bertakbir itu yang kita kenali selama ini, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu dimulai pada malam hari Lebaran, ya, Idul Fitri. Setelah masuk waktu maghrib, kalau sudah diketahui bahwa hari esoknya itu adalah hari Lebaran Idul Fitri, maka pada saat itu kita sudah mulai bertakbir, ya, dan berakhir setelah selesai salat Id, dan hanya satu hari saja, ya, salat Idul Fitri. Adapun salat Idul Adha, maka takbir itu terbagi dua, ada takbir mutlak dan ada takbir muqayyad. Ya. Yang mutlak itu adalah takbir atau zikir yang kita sebutkan tadi, yang kita mulai amalkan, kita sebutkan, kita ucapkan mulai pada tanggal 1 Zulhijjah. Ya. Misalnya hari ini tanggal 1 Zulhijjah, maka mulai di pagi hari kita sudah mulai bertakbir, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita perbanyak kapan dan dimanapun kita berada, ya, di saat kita berada di rumah, di saat kita berada di jalan, di tempat kerja kita, ya, di sawah, di kantor, silahkan diperbanyak, ya. Dan bagi yang laki-laki diangkat suaranya. Bagi wanita tidak perlu dikeraskan suaranya, cukup dia perdengarkan untuk dirinya saja, ya. Dan yang kedua adalah zikir muqayyad, ya, zikir yang ditetapkan waktunya dalam syariat, karena ini dilakukan oleh sahabatnya, dan juga ada tuntunan dari Nabi kita SAW, yaitu zikir tersebut diucapkan atau disebutkan pada tanggal 9 Zulhijjah, pada hari Arafah, ya, setelah salat subuh. Diriwayatkan dari beberapa orang sahabat seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud kalau tidak salah juga, bahwa mereka ini memulai takbirnya itu setelah salat subuh di hari Arafah. Iya. Kalau selama ini kan yang kita pahami nanti malam Lebaran, ya. Iya. Nah, sebenarnya yang kita dapati dari riwayat-riwayat yang ada, bahwa para sahabat itu memulai takbirannya pada tanggal 9, ya, setelah salat subuh. Bahkan ada ulama kita yang mengatakan itu menjadi ijma', kesepakatan para sahabat, karena ketika tidak ada yang menyelisihi pendapat mereka, dan kita ketahui bahwa mereka-mereka yang kita sebutkan tadi adalah para ulamanya sahabat, ya, para muftinya sahabat, ya. Siapa yang tidak kenal Ibnu Abbas, ya. Siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Ibnu Mas'ud, ya, dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, mereka semua adalah para ulamanya para sahabat, ya. Sehingga kalau mereka berfatwa melakukan amalan-amalan dan tidak diselisihi oleh sahabat yang lain, sebagian ulama kita menganggap bahwa itu ijma', ya, disepakati oleh para sahabat. Jadi zikir itu dikerjakan setelah selesai salat wajib, dan waktunya sampai hari tasyrik, ya. Berarti kita punya waktu 4 hari, ya, untuk melakukan zikir muqayyad ini mulai tanggal 10, 11, 12, 13. Ya, setelah selesai salat kita biasakan, ya, sunnah yang sangat bermanfaat ini, dan insyaallah berpahala, besar pahalanya. Kemudian at-tahni'ah. Nah, ini juga diperbolehkan, ya. Tahni'ah itu mengucapkan selamat atau mendoakan, saling mendoakan, dan ini dilakukan oleh sahabat. Diriwayatkan dari beberapa sahabat, mereka mengatakan tuqabbala minna wa minka. Dan kalau lafaz yang biasa kita ucapkan, ya, ketika kita selesai salat Id, ya, taqabbalallahu minna wa minkum, ini boleh, ya, diperbolehkan. Bahkan ada juga di kalangan ulama kita yang membolehkan ketika misalnya ada di antara saudara-saudara kita semua muslim yang meraih sesuatu yang baik, ya, bermanfaat, kesuksesan, kita boleh mengucapkan tahniah itu, ya, wallahu alam. Paling minimal diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa beliau mengatakan, kalau ada yang mengucapkan itu maka saya jawab, saya balas
Dan kalau tidak ada yang mengucapkan, maka saya juga tidak harus memulainya, ya. Beliau sekarang mengatakan itu paling minimal kalau dari segi hukum, ya. Jadi Allah alam boleh insyaallah, apalagi itu bagian daripada akhlak yang baik, ya. Ketika kita saling mendoakan, ya, taqabbalallahu minna wa minkum, mengucapkan selamat itu kan bagian daripada doa, ya. Jadi kita melihat saudara kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah, nah ini berhias tadi kita sudah sebutkan, ya. Yang kita maksudkan dengan berhias ini adalah dari segala hal yang baik, ya, terutama dari segi pakaian, kebersihan badan kita. Dan ini dilakukan oleh beberapa orang sahabat. Di antara sahabat ada yang mengkhususkan, ya, pakaian untuk Eid, ya, ada jubbah, pakaian luar, yang mana Umar bin Khattab kalau tidak salah pernah membelikannya Nabi sebuah jubbah, ya. Tetapi jubah itu sepertinya terbuat dari sutra, sehingga beliau tidak izinkan, ya, tidak mengizinkan beliau untuk membeli pakaian itu karena tidak diperbolehkan digunakan oleh kaum lelaki. Tetapi Nabi SAW membolehkan Umar bin Khattab untuk berhias diri, ya, mengkhususkan pakaian untuk hari-hari seperti ini, dan ini dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lain juga. Ada yang mengkhususkan jubahnya, pakaian luarnya, ya, untuk pelaksanaan sholat Id, ya. Kemudian juga di antara yang disunahkan dalam pelaksanaan sholat ini adalah bahwa ketika kita akan berangkat menuju ke musalla tempat Id, kita mencari jalan yang berbeda ketika kita ingin kembali. Dan hikmahnya, wallahu alam, di antara ulama kita ada yang mengatakan supaya tempat-tempat yang kita lewati itu bisa menjadi saksi nanti di hari kiamat. Ada juga yang mengatakan bahwa agar kita bisa bertemu dengan saudara-saudara kita, bisa silaturahimnya, bisa saling mendoakan, dan seterusnya, ya. Dan ini semua hal-hal yang kita sampaikan tadi bagian daripada ibadah-ibadah yang dengannya kita bisa meraih kebaikan-kebaikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun pelaksanaan salat Id, saya kira kita sudah pahami semua mulai dari awal sampai akhir, yang intinya bahwa ibadah ini harus kita jaga dengan baik. Apapun yang ingin kita kerjakan terkait taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita upayakan untuk kerjakan dengan sempurna. Namun demikian kita menyadari bahwa diri kita ini lemah, tidak berdaya kecuali dengan inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian apa yang bisa kami sampaikan sebagai muqaddimah, ya, dari konsultasi kita pada malam hari ini.